3 perbuatan yang menghilangkan amal. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan semua, ingat? 3 perbuatan yang menghilangkan amal. Perbuatan yang pertama yang menghilangkan amal adalah iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, menghilangkan semua amal, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada orang zaman dulu mau menikahkan anak, diambillah kayu rambung karet, disusun tinggi menjulang, tiba-tiba datang api menyulut, sekali bakar padam. Kayu berubah menjadi arang, arang dihembus angin berubah menjadi debu, debu berterbangan hilang. Begitulah amal kita hilang kalau kita hasad, dengki, busuk hati. Makanya dalam Quran diajarkan kita doa, wa min syarri hasidin. Orang penyakit hasad ini, hatinya susah, pikirannya susah. Kalau sudah pikiran susah, darah tinggi naik, kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, semuanya sakit gara-gara penyakit hasad. Tetangga renovasi rumah, naik darah tinggi. Tetangga beli sepeda motor baru, masuk ICU. Tetangga pergi berangkat haji, koma, untuk tak titik meninggal. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Waktu berdoa di waktu malam, doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, ini kawanku, tetanggaku dapat nikmat. Jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang didatangi tamu, sehingga menyambut tamu bertambah amalnya. Dia baru dapat motor baru, jadikan motornya itu sebagai alat transportasinya ikut pengajian. Dia dapat kebun sawit, jadikan kebunnya berkah, anaknya bisa sekolah. Maka saat kita mendoakan orang lain, hati kita menjadi baik, karena dikirimkan Allah malaikat. Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Kira-kira ibu bapak siap mendoakan kawan tetangga yang dapat nikmat? Insya Allah. Ini salah satu cara mengobati hati yang terkena penyakit hasad. Banyak orang kalau hasad, dia mendoakan orang tak baik. Ya Allah, ini tetanggaku dapat nikmat, kalau bisa stroke lagi 6 bulan. Kalau bisa cepatlah dia mati. Tak boleh mendoakan orang yang tak baik, karena yang tidak baik itu akan kembali ke kita sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang, pahala puasa kau hilang, pahala sedekah kau hilang, semuanya melayang, tak ada sama sekali. Makanya selesai berwudu, kita minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh. Makanya selesai wudu itu jangan hanya selesai wudu balik, tapi tetap kita minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit hasad. Ini yang pertama. Yang pertama, hasad. Yang kedua, itu adalah namanya penyakit nifak. Nama orang yang kena penyakit itu munafik. Nama penyakitnya nifak. Orang munafik amalnya hangus. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik maka letaknya di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu apinya di bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Yang paling bawah, yang paling dekat dengan api. Orang munafik nerakanya yang paling bawah, yang paling panas, yang paling hancur, yang paling ajab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Munafik disebut bermuka 2. Di depan kita lain, di belakang lain. Mukanya 2. Munafik juga disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Yang pertama yang merusak amal, hasad. Yang kedua munafik, yang paling keras, yang paling dahsyat nomor 3. Inilah dia kafir. Makanya yang paling mengerikan itu adalah orang beriman. Setelah beriman dia jadi kafir, namanya murtad. La ya'illu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Darah orang Islam halal ditumpahkan, dipancung kepalanya kalau melakukan 3. Yang pertama, at-tariku lidini, murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap pancung kepalanya, mati. Yang kedua, as-sayyibu zani, pezina, sudah menikah, sudah berbini, sudah berlaki, berzina, ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh juga dihukum mati. Ustaz Somad cerita hukum mati pernah Ustaz Somad nengok hukum mati? Pernah. Menengok mata kepala saya sendiri menengok hukum mati di Jeddah. Nama masjidnya Masjid Kisos. Masjid apa namanya? Masjid Kisos. Duduknya macam duduk tasyahud. Tangannya diikat ke belakang. Tengkuk bajunya dimundurkan. Kepala ditundukkan. Dipancung kepala. Bunyinya macam batu yang dilaga. Muncrat darah tuh macam air keran yang dilepas disemprotkan. Bergelinding kepala dia tuh. 2 kepala. Kepala saya ini, mata saya ini pernah menengok 2 kepala bergelinding. Pancung 1, tumbang. Panggil 1 lagi, tumbang. Habis itu pulang saya ke hotel. 2 hari saya tak lagi makan. Menengok kepala bergelinding. Dipotong dengan mata kepala sendiri. Jadi yang 3 ini halal darahnya. Yang pertama, orang yang murtad. Yang kedua, orang berzina. Yang ketiga, pembunuh. Dalam Islam dihukum mati. Pembunuh dihukum masuk penjara. Enak kali dia tak kerja, makan tidur, dikeluarkan. Kita sudah kehilangan keluarga.